Wih, luar negeri cuy. Nyobain makanan sini ah. Loh, harganya? Jadi gue dan keluarga kecil gue main sebentar ke negara tetangga yang ada patung singa duyung lagi nyembur air. Singaparna? Bukan, itu mah di Tasik. Gue ke Singapura. Kalau orang-orang gaul bilangnya SG, Azek. Snap, kerambang. Bukan Wepel. Ah elah. Ampela ada lagi. Asek. Ampela ada lagi. Gizi. Ampela. Ini masih pengalaman. Mungkin udah banyak dari kalian yang udah pernah main ke Singapura. Bahkan gue yakin ada yang udah bolak-balik. Apalagi yang tinggal di Sumatera, khususnya di Batam. Jadi kalau gue norak ya maafin ya. Ini pertama kali gue ke Singapura soalnya. Dulu pas kuliah hampir pernah diajakin temen gue sampai bikin paspor gitu gue. Tapi entah kenapa penerbangannya dipospon gitu dan intinya nggak jadi deh. Padahal kalau gue jadi ke Singapura waktu itu, sekarang mungkin gue udah bikin ampela di Korea atau di Jepang. Minasan ohayo gozaimasu, ampera desu, datebayo. Gak usah ngayal bang, ntar juga gue yakin lu bisa ke Jepang kok. Oh iya ya, tinggal berusaha aja ya. Semoga soon ya, amin. Yoi, amin. Lanjut. Nah, sebenarnya ke Singapura itu bukan kemauan gue, tapi untuk memaksimalkan pengalaman liburan aja. Jadi di liburan sekolah ini tujuan gue dan keluarga sebenarnya ke Kuala Lumpur. Tapi harga tiket ke sana dari Jakarta tuh satu orang udah mahal saat itu. Soalnya peak season, anak-anak Indonesia ya pada liburan semester. Dan pas gue lihat ke Singapura itu 600.000 doang per orang. Jadi setelah bini gue ngulik, ternyata dari Singapura kita bisa nyebrang ke Malaysia via darat naik bus gitu, ke Johor tepatnya. Terus terbang dari Bandara Senai di Johor ke Kuala Lumpur. Satu orang tiketnya tuh 180.000 doang. Mahalan taksi online dari bandara kita ya ke pusat kota Jakarta. Nah, setelah dihitung-hitung, dibanding kita beli tiket langsung terbang ke Kuala Lumpur, kayaknya kalau kita main ke Singapura 1-2 hari lalu nyebrang ke Johor terus terbang ke Kuala Lumpur, budgetnya tuh beda tipis. Jadi dengan pengalaman yang lebih banyak, makanya kita mutusin untuk ke Singapura dulu. Biar pas ditanya, lu liburan kemana? SG sama KL bro. Asik, wuhuy, harga global cuy. Enggak juga sih, lebih ke pengen dapat stempel Singapura juga di paspor. Tapi pas sampai sana kita nggak dapat stempel karena paspor kita tuh e-pasport. Jadi bisa pakai gate otomatis gitu. Satset gitulah. Bedanya paspor biasa sama e-paspor tuh apa bang? Kurang lebih ini bedanya. Kalau paspor elektronik dia punya chip. Jadi bisa nyimpen data-data digital kayak data diri dan data-data biometrik lainnya. Terus soal keamanan tuh lebih sulit gitu dipalsukan, soalnya ada data biometriknya. Terus karena dia elektronik ya, jadi bisa pakai autogate di beberapa negara doang ya. Tapi kalau paspor biasa nggak bisa. Harganya lebih mahal dikit sih. Tapi yang paling keren, kalau ke Jepang nggak perlu visa lagi, bisa kunjungan singkat gitu. Someday ya. Nah intinya karena fitur autogate ini gue nggak dapet stempel. Tapi sebenarnya bisa dimintain sih setelah pengecekan. Tapi karena HP bini gue sempet jatuh, kita jadi ke distract untuk nemuin HP itu lagi dan lupa soal stempel-stempelan ini. Gak apa-apa dah. Habis ada ketegangan karena bini gue kehilangan HP-nya. Jatuh pas masukin jaket gue. Tapi HP-nya ketemu ya guys. Ditemuin keluarga Indonesia gitu yang sepesawat bareng kita. Semoga mereka sekeluarga dilindungi dan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sampai nih di bandara Singapura yang namanya Changi. Impresi pertama gue cuy, beneran kayak namanya, canggih. Ada tap water yang bisa diminum. Norak. Abis dari situ gue ke Jewel. Gimana sih bilangnya? Jewel aja lah ya. Lihat air terjun melingkar. Kacau, keren abis. Nah anak gue kemarin gue beliin kamera murah gitu tuh 100 ribuan. Jadi selama perjalanan kita gak buka iPad, sibuk main kamera aja dia. Soalnya ada video, foto, ada filter-filter juga. Terus ada games. Pilihan yang tepat lah. Nih dia sibuk banget sama kameranya.
Abis dari situ kita makan di kantin karyawan bandara, staff kantin. Di situ katanya ya, dari vlog-vlog yang gue lihat ya, terjangkau. Dan bener dong, nasi Hainan $5 doang, setara sama 63.000. Menurut kalian itu terjangkau nggak? Nah, kita bertiga pun makan seporsi aja. Bertiga, kasihan ya, nggak apa-apa. Tapi porsinya lumayan banyak sih. Dan kebetulan kesini tuh kita kan pakai prinsip hemat ya. Beli satu dulu, kalau kurang nambah. Jadi nggak ada makanan yang terbuang gitu. Gitu deh. Dan di kantin ini ada tenan yang halal dan yang non halal. Tempat ngembaliin piring kotornya pun dipisah. Ada yang halal food, ada yang non halal. Hal ini baru buat gue. Setelah memutuskan cukup dengan satu porsi, meski masih agak sedikit lapar, tapi kalau nambah malah kekenyangan dan gak worth it karena harganya $5, kami mutusin untuk lanjut aja ke hotel. Nah, ke hotelnya tuh kita pakai MRT aja. Akses MRT-nya tuh beli gitulah. Namanya EasyLink. $10 per orang. Dapat kartu yang bisa dibalikin nanti juga. Dan isi kartunya itu dapat $5. Cukup lah buat sampai stasiun dekat hotel. Rute MRT-nya lebih kompleks dari yang ada di Jakarta atau yang di Jabodetabek KRL ya. Tapi menjangkau hampir seluruh negeri ini. Di sini orang pakai transportasi umum cuy. Soalnya mobil di sini mahal banget. Bahkan gue sempet lihat ada lansia yang pakai MRT naik kursi roda bareng orang yang jagain beliau. Respect, ini baru negara maju. Sampai di hotel yang mana di daerah Little India, beneran kerasa banget Indianya. Kebanyakan orang yang ada di sini tuh orang India dan banyak shopsnya yang signnya pakai bahasa India juga. Jadi pengen kucu-kucu tahe gue. BTW bang, bagus gak hotelnya? Bagus-bagus aja sih ya menurut gue ya. Dapat 1,4 juta rupiah per malam. Dan itu udah murah sih di sini. Terlebih lagi ada bidetnya. Karena you know lah, di sini nggak semua toilet ada bidetnya. Gue bahkan udah bawa bidet portable. Untung gak kepake selama perjalanan. Butuh bidetnya pas lagi di hotel doang soalnya. Nah, tapi yang baru bagi gue dan keluarga adalah check-innya pakai Zoom. Jadi nggak ada resepsionis gitu di lobi. Adanya tablet yang lagi aktif kameranya. Jadi kita tinggal ngobrol aja ke tablet dan udah diarahin dan lain-lain lah. Teknologi ya. Setelah tepar dan recharge energi, kita mutusin buat lanjut jalan pas sorenya. Karena bingung mau kemana dan gak pengen keluar uang untuk ke tempat-tempat yang berbayar, kita mutusin ke Garden by the Bay naik MRT lagi. Jalan kaki sore di sana tempatnya spacious banget sih. Anak gue happy banget lari-lari di tamannya. Abis itu kita foto-foto dan tiba-tiba anak gue lapar. Bini gue pun ke food courtnya dan membelikan nasi goreng satu porsi tanpa ceplok, tanpa kerupuk. Harganya $10 atau 130.000 rupiah. Kesenjangan nilai mata uang ya. Tapi ternyata porsinya gede dan bisa cukup buat makan bertiga. Alhamdulillah. Abis itu kita ke area yang ada light show-nya gitu. Pas ke sana ternyata ekspektasi saya terlalu tinggi kawan. Ini mah seruan lihat Tumbilo Tohe di Gorontalo. Mana panas banget lagi di daerah situ, nggak ada angin sama sekali. Panas banget udah. Untung gue bawa kipas portable. Azek si paling taktis. Abis dari situ karena masih jam 9 malam, kita lanjut MRT-an lagi ke area Singaduyung biar sah. Ternyata dari stasiun terdekat kudu jalan lagi. Kaki kami yang tak terbiasa jalan ini mulai merengek kepegelan. Tapi ya namanya juga di negara orang, gas. Pas jalan ke Merlion kita sempat lihat ada light show lagi gitu di gedung, tapi keren abis sih. Habis itu kita lanjut sampai tujuan. Nyantai dulu lah, beli ST $5, 63.000. Tapi seger banget sih. ST nggak pernah semahal dan seseger ini. Dan untungnya kita datangnya malam. Jadi anginnya tuh sepoi-sepoi, enak banget buat nangkring. Coba kalau ada cilok ya, seru banget pasti nongkrong di sini. Kami dari 27 bulan Mei. Habis foto-foto dan puas di situ, kita balik dan tidur pulas.
Paginya tepat jam 7 tiba-tiba cahaya keluar jendela kamar. Ternyata jendelanya artifisial. Kocak. Ya maklum lah ya, hotel murah ya. Langsung lah gue bikin konten begini. Wah, udah pagi ya. Udah ada cahaya dari jendela, kalau kita lihat. Wah, LED. Lucu juga nih hotel. Dan hotelnya tuh nggak dapat sarapan ya. Jadi gue keliling area situ pagi-pagi foto-foto dan nemu pasar tradisional. Food courtnya tuh ternyata lumayan terjangkau. Gue pun beli nasi padang. Ngapain beli nasi padang bang? Iya ya ngapain ya? Mungkin karena terlalu sayang aja untuk nyoba hal lain di sini. Pengen comfort food aja. Untungnya cukup murah, porsi gede, lauk 2, sayur, enak lah. Kenyang bertiga under 100.000. Abis itu ya gue balik dan siap-siap untuk check out dan lanjut nyebrang ke Malaysia. Naik MRT sampai stasiun Kranji. Lah, Bekasi bang. Stasiun apa? Yang renyah. Crunchy, crispy and crunchy. Bukan, ini Kranji yang beda ini. Oh alah. Terus naik bus ke perbatasan, turun dulu untuk laporan dan pengecekan imigrasi, keluar Singapura. Lanjut naik bus dengan kode yang sama. Nggak perlu bayar lagi asal karcisnya disimpan. Sampai deh ke benua Asia. Lah, Indonesia dan Singapura kan Asia juga bang. Iya Pel, tapi kan terpisah laut. Yang ini nih beneran nyambung sampai ke Cina-Cina sana. Beneran benuanya. Coba lu lihat di peta. Wah, iya juga ya. Gitu deh cerita pengalaman singkat gue ke Singapura. Gue belum bisa ngulas sampai ke banyak hal gitu karena emang terlalu singkat perjalanannya dan terlalu hemat juga. Bahkan ini hitungannya mampir doang. Tapi ada beberapa hal yang gue temuin sih. Ini yang gue temuin ya. Kalau kurang tepat atau ada yang menemukan hal berbeda, mohon maaf dan harap maklum. Soalnya gue cuma main 2 hari 1 malam dan di situ-situ aja. Yang gue lihat ya, orang-orang di sini tuh nggak ada yang overweight. Gue sama sekali nggak lihat orang yang overweight selama di sini. Mungkin karena mobilitas mereka yang menuntut untuk jalan kaki tiap hari gitu sih ya. Makanya pada ideal-ideal. Ini nyambung ketemuan gue yang lain, yaitu infrastruktur yang dibangun dengan memperhatikan pejalan kaki. Asli nggak pernah gue nemuin kesulitan untuk jalan kaki di sini. Gak ada lubang, gak ada obstacle. Terus ya hawanya tuh mirip Jakarta tapi gak berpolusi aja. Tetap vibe summer, makanya orang-orang di sini jarang pakai jaket. Bahkan pakaian orang-orang di sini tuh kayak orang yang mau CFD-an semua. Apalagi ya? Oh iya, meski mahal ya, semua makanan yang gue makan di sini enak pak. Gak ada yang fail. Terus tempatnya semua rapi, bersih, gak ada sampah. Tapi ya itu sih, memang aturannya ketat banget sih. Jadi gue harus hati-hati gitu. Ya itu yang harus mereka bayar sih dengan situasi serapi ini ya. Intinya ya, kalau lu pengen lihat gambaran negara maju, paling gampang main kesini aja. Kira-kira bakal balik lagi gak bang? Gue pribadi akan balik lagi suatu hari nanti dengan modal yang lebih. Jadi beneran bisa ekspor gitu, bukan mampir doang. Anyway, thank you udah nonton sampai akhir ya. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya dengan cerita pengalaman di Kuala Lumpur, Malaysia. Barakallahu fikum, assalamualaikum.